Banyak yang bingung, kok bayi ke dokter gigi kan belum ada giginya dan harus dibersihkan kan belum ada giginya. Nah itu gimana tuh dok? Jadi kalau pendapatku pribadi dan pendapat dokter gigi anak, ketika tumbuh gigi satu gigi, terus sebagai Hai dok, Brawijaya Hospital Podcast. Nah, bersama saya Ivan, senang sekali rasanya sekarang Brawijaya Hospital sudah punya podcast yang bisa didengarkan di Spotify dan juga ditonton videonya di channel YouTube Brawijaya Healthcare. Nah, di episode pertama ini senang banget karena ada Dokter Gigi Aliyah dari Brawijaya Dental Studio, Brawijaya Hospital Antasari. Halo dokter. Wow, ini kalau dokter anak tuh begini ya, sangat menarik supaya anak-anak juga nggak takut ke dokter gigi. Kan biasanya takut tuh ya. Iya, menyeramkan. Menyeramkan. Kan kayak kita kayak monster gitu kan. Padahal sih bentukannya begini kan. Tapi dokter Alia ini cantik banget ya, serba pink semua. Dan kalau kita ke dental studionya Antasari, Brawijaya Dental Studio Antasari itu semuanya tuh Disney dok, ya kan? Iya benar. Bagus banget. Jadi anak-anak tuh nggak takut gitu ya dok ya. Menyenangkan sekali. Menyenangkan banget suasananya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan tema kali ini nih dok ya, pertumbuhan dan juga perkembangan gigi pada anak. Di podcast Brawijaya, itu pertama-tama harus perkenalkan diri dulu dokter. Oh iya dong. Tapi perkenalannya harus diri sendiri yang kenalin ke para moms dan dads. Silakan dokter. Hai moms and dads, kenalkan namaku Alia, aku spesialis gigi anak di Brawijaya Dental Studio, Brawijaya Hospital Antasari. Aku senang banget Mas Irfan, hari ini perdana loh aku. Perdana. Hey Dok Podcast, yeay, senang banget. Iya. Oke, nah nanti akan reguler nih dok. Gitu. Jadi dengan tema-tema yang berbeda dan beruntung banget saya bisa ketemu Dokter Aliyah di episode pertama. Wow. So honored. Yes. Oke, thank you dokter. Nah, dokter, tema kali ini adalah tadi ya pertumbuhan dan perkembangan gigi pada anak. Ini seru banget nih para moms dan dads ya. Karena banyak sekali ya. Ini juga aku punya ponakan gitu dok ya, yang giginya juga terlihat tuh berantakan gitu ya. Nah sebetulnya kapan sih sebenarnya pertumbuhan gigi pada anak itu dimulai dok? Jadi pertumbuhan untuk kita merencanakan gigi anak-anak itu dimulai sedini mungkin. Oke. That's the bottomnya. Pokoknya harus digaris bawahi. Semenjak kapan sih? Semenjak usia 6 tahun. 6 tahun adalah usia gigi anak itu gigi dewasa anak bertumbuh. Gigi depan 2 tanggal, atas bawah. Lalu jangan lupa di belakang gigi geraham dewasa pertama itu tumbuh. Apa yang harus dilakukan? Konsultasi saja. Kita datang ke dokter gigi anak, lalu kita konsultasi, lalu kita rencanakan dari situ. Kalau misalnya seandainya diperlukan alat-alat yang namanya ortopedik, bukan ortodontik. Kalau ortodontik itu bedanya apa tuh dok? Seru nih. Ortopedik itu adalah pedik itu pertumbuhan. Jadi kita merencanakan pertumbuhan gigi anak agar pada saat usia gigi anak lengkap, gigi dewasa anak lengkap, giginya itu rapi. Nah, kalau ortodontik itu memang meluruskan dan membenarkan yang sudah memang giginya gigi tetap. Nah, buat kita sebagai spesialis gigi anak, itu penting banget kita from the early year itu kapan sih? Umur 5-6 tahun. 5-6 tahun. Kita mulai prediksi nih, apakah ada kekurangan ruangan untuk nanti gigi tetapnya. Perlu diingat Mas Irfan, di bawah setiap gigi susu ada gigi dewasa yang sedang bertumbuh. Jadi kalau gigi susunya lepas, gigi tetapnya tumbuh. Nah, pada saat gigi tetapnya tumbuh, cukup nggak ruangannya? Karena tadi gigi susunya tuh belum tanggal gitu ya? Iya kan? Biasanya pertanyaannya Mams and Dads nih, gigi anakku bagus deh dok, rapat semua rapi. Malah itu yang menjadi concern kita. Kalau gigi susunya rapat, artikan gigi dewasa itu lebih lebar daripada gigi susu, ya kan? Sehingga pada saat nanti dia tumbuh, dia pasti akan, kalau dia tidak bisa tumbuhnya rata begini, dia akan miring. Sehingga disitulah mulai gigi berjejal. Iya. Nah, itu tuh kasus keponakanku juga gitu dok. Jadi kayak gigi yang numbuh barunya itu jadi kayak miring gitu. Karena memang
gigi yang dewasa tumbuh itu lebih besar. Yes. Nah, size-nya. Nah, lalu setelah konsultasi itu biasanya aku mulai tuh ngobrol dengan moms and dad. Nanti aku rencanakanlah pertumbuhan mengenai rahang dan gigi tetap si anak. Disitulah. Mulai kapan sih alat bisa digunakan? Iya. Ada dua nih, Mas Irfan. Kalau ada hubungannya dengan skeletal itu artinya adalah kepala, tulang kepala. Oke. Yeah. Kalau ada hubungannya dengan tulang kepala, the earliest year kita harus merencanakan. Tulang kepala itu contohnya tonggos banget. Iya. Ada turunan nih, mamanya atau papanya tuh tonggos banget, ya kan? Terus yang iya. kedua, cakil atau cameh. Cameh, iya. Cameh, ya kan? Nah, itu yang namanya ada hubungannya dengan tulang kepala sehingga agak lebih kompleks, sehingga kita harus mulai dari sedini mungkin. Tetapi kalau misalnya aku melihat bahwa ini tuh giginya berjejal, tetapi tidak ada hubungannya dengan kira-kira tulang kepalanya tidak apa-apa. Itu kita bisa mulai dari umur 8 tahun dan itu alatnya banyak sekali. Alat ortopedik. Ortopedik. Iya. Gitu. Tadi alat yang untuk melihat pertumbuhan ya, Dok ya? Yes, melihat pertumbuhan, memanfaatkan golden time pertumbuhan, melakukan ekspansi pada rahang dan tulang rahang. Jadi kan gini, kalau anak-anak itu lagi, kita pengen anak-anak kita tinggi, pada saat kita nggak umur 12 tahun baru kita minumin susu dan lesin renang kan? Pada saat kita usia 6-7 tahun kita lesin renang, kita minum susu gitu. Supaya kenapa? Supaya mereka bertinggi. Begitupun dengan rahang. Nah, rahang itu kita ada olahraganya supaya dia membesar. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin masa pertumbuhan sehingga kita itu mencegah. Nah, mencegah. Ngomongin soal mencegah nih, Dok ya. Jadi ya gigi juga itu juga harus dicegah early ya, sedini mungkin. Karena kalau enggak nanti kalau sudah perbaikan di mana itu sudah berantakan ya kan, Dok ya, sudah butuh effort banget ya, dan juga biaya yang lebih besar tentunya. Benar. Jadi aku selalu bilang sama orang tua, kita itu sebenarnya sebagai dokter gigi anak itu mencegah, bukan memperbaiki. Banyak sekali orang tua bilang sama aku, ntar aja deh Dok, kalau misalnya gigi tetapnya udah tumbuh semua, baru kita pakein behel. Loh, it's not about behel atau pasang behel atau apa. Itu alat. Kalau menurutku itu alat. No. Yang kita perlu lakukan adalah pencegahan supaya di mana pada saat anak usia remaja. Terkadang tuh anak usia remaja itu concern loh terhadap looks-nya mereka. Yes, betul banget. Jadi aku selalu, karena kita dokter gigi anak dan kita tahu psikologi anak, jadi kita memang mencegah daripada memperbaiki. The first thing. The second thing adalah ini untuk orang tua, ini penting nih. Nah, ya. Cost-nya. Nah, itu ya tadi kan? Aku kan juga punya anak kan, anaknya kan nggak cuma satu doang kan, ya kan. Jadi cost-nya itu jauh lebih, kalau untuk pencegahan jauh lebih di bawah daripada perbaikan. Kalau kita mencegah gigi anak berantakan, gigi anak itu yang tadinya mestinya cakil atau cameh, itu semuanya tuh jauh lebih menyenangkan. Untuk mama papa tuh jauh lebih, ya ampun, menyenangkan sekali sini gitu, ya kan? Gitu. Ya, karena kalau sudah perbaikan tadi, mungkin ya Dok ya, mungkin nanti dokter juga bisa jelaskan, bisa potong rahang, operasi, itu yang biayanya sangat besar ya Dok ya. Iya, jadi kalau misalnya, tadi yang aku bilang, kalau misalnya ada hubungannya dengan skeletal, dengan tulang kepala, itu biasanya untuk mencari ruangan untuk mengembalikan, biasanya kita harus cabut gigi. Kita kalau misalnya cakil, itu biasanya potong rahang dan cabut gigi juga. Penelitian itu sekarang itu keren banget lah, dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu sangat berbeda. Generasi itu dari generasi X, Y, Z, itu sekarang tuh aku pengennya tuh generasi Z sekarang itu tuh jauh lebih baik daripada generasi kita. Ya dong, sebagai orang tua. Nah, kita itu, aku tuh selalu bilang sama mama-mama, sama papa-papa bahwa sebaiknya tidak ada yang namanya pencabutan gigi. Ya, itu yang ditekankan sama dokter anak sekarang ya Dok ya? Iya. Tidak ada pencabutan gigi gitu Dok ya? Karena generasi kita, kalau misalnya kekurangan ruangan, cabut gigi. Dan cabut gigi itu selalu berimbang, kanan kiri, atas bawah.
Oke, right? Tetapi nanti pada saat usia 30 tahun, ini udah usia kita sekarang nih 40-an, gitu kalau kita tidak memakai yang namanya alat fiksasi retainer, itu gigi akan berubah kembali, akan banyak space, akan banyak menyebabkan suka terjadi lubang, suka terjadi kelainan gigitan kembali gitu loh. Terus juga sisa makanan juga banyak pastinya karena ada renggang gitu. Nah, sekarang tuh banyak penelitian seusia kita nih, generasi kita ini banyak yang terjadi GERD dan MAH. Oke. Nah, GERD dan MAH ya dok ya, kita akan bahas lagi nih. Kenapa sih zaman sekarang ya millennials nih penyakitnya nggak jauh-jauh dari GERD? Oke dok ya, kita stop dulu. Nah, untuk kegiatan syuting podcast hari ini kita kru saya dan juga Dr. Alia sudah di swab PCR. Jadi, jadi ya aman ya dok ya. Karena kita juga jaga jarak dan PCR kita juga rutin. 1 minggu sekali. Colok-colok. 3 kali loh ya. Kalau dokter gigi ya. Iya. Nah itu, jadi nanti juga Dr. Alia juga bisa kasih info ya dok ya. Bahwa di era pandemi ini jangan takut ke dental, jangan takut ke Brawijaya Dental Studio karena ini sudah aman sekali. Itu tapi nanti kita bahas, oke? Nah, dokter, ngomongin soal tadi GERD ya, dok ya. Banyak banget nih ya teman-teman kita nih yang milenial terutama ya, yang banyak banget yang sakit GERD gitu kan. Nah, tadi dokter sempat singgung bahwa kalau misalnya tadi gigi berkaitan juga dengan penyakit GERD. Nah, gimana tuh dok kaitannya, dok? Kalau bahasa medisnya itu bolus, kalau bahasa biasanya itu adalah pengunyahan makanannya halus atau tidak. Tuhan itu tuh menciptakan 32 gigi itu ada maksudnya. Nggak mungkin nggak ada maksudnya, kalau menurutku ya. Jadi pada saat gigi kita diambil, dan gigi belakang itu gigi bungsu kan juga diambil 4. Jadi bayangin sudah 28. 28 dikurangin 4 lagi, jadi tinggal 24 gigi. Ya kan? Jadi pada saat kita pengunyahan makanan itu kurang halus. Maka pada saat kita menelan, lambung dan usus kita bekerja lebih keras. Lebih ekstra kerjanya. Ketika dia bekerja lebih ekstra, dia akan mengeluarkan asam lambung lebih banyak untuk menghancurkan. Nah, makanya sukalah terjadi asam lambung. Itu penelitian udah banyak banget sekarang. Makanya aku selalu menekankan sama moms and dad bahwa goalku utama adalah jangan sampai ada pencabutan gigi, please, gitu. Kenapa? Karena aku pengen generasi anak kita, aku pengen, aku tuh nggak pakai acara sok-sok karena dokter gitu, enggak, karena aku juga seorang ibu, jadi I want the best for my kids, I want the best for my patients. Jadi goalku adalah memang tidak mencabut gigi. That's why mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Supaya tidak ada pencabutan gigi. Oke. Nah, dokter ini sangat menarik nih dok ya. Ternyata GERD nih yang kita alami, yang banyak dialami oleh kaum milenial dan anak-anak muda itu ya. Tadi berkaitan juga dengan gigi dan itulah pentingnya dok ya untuk selalu mengkonsultasikan 6 bulan sekali ya dok ya. Atau perlu juga early. Malah kalau untuk anak-anak nggak 6 bulan. Nah ini menarik nih. Anak-anak berapa dok? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Jadi kita ketemu sama dokter gigi anak itu 3 kali aja setahun. Sampai kapan? Anak itu dikategorikan anak-anak itu sampai usia 16-18 tahun. Jadi setiap 4 bulan sekali ada yang dilakukan sama dokter gigi anak. Selain untuk melihat pertumbuhan si giginya, kita juga melakukan fluoridasi, yaitu kita nanti lah kapan-kapan kita podcast lagi lah ya mengenai si fluoridasi ini. Pokoknya 4 bulan sekali si anak itu harus dikonsultasikan, dicek giginya. Nah, ini ilmu baru nih dok, karena banyak banget informasi-informasi yang bilang 6 bulan. Ternyata kalau anak-anak itu 4 bulan sekali 4 bulan. Dok ya. Maksimum. Gitu. Dan itu pun kalau misalnya baik-baik saja. Kalau misalnya ada yang perlu kalau ada yang perlu lebih, kalau kita ngomongin soal karies atau gigi lubang, itu biasanya aku malah panggilnya 2 bulan 3 bulan sekali, gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita tidak akan mengada-ada, kita tidak akan pernah yang namanya ini butuh karena ini. No. I have a child. Aku tahu bahwa kita pengen yang terbaik buat anak kita. That's why aku selalu bilang sama pasien-pasienku, konsultasi dulu aja.
nggak diapa-apain kok, cuman konsultasi aja, kita ngobrol, lalu dari situ kita mulai rencana ini, baik dari segi pertumbuhan rahang, baik dari segi kebersihan dan kesehatan mulutnya, itu semua kita konsultasi. Iya, jangan sampai kalau udah terjadi misalnya sakit gigi berlubang, apalagi gigi berantakan, itu tadi balik lagi ke kos. Kosnya akan lebih besar, ya kan dok ya? Oke. Untuk gigi berlubang nih, ya kan? Gigi berlubang itu biasanya tanggal sebelum waktunya. Oke. Gigi yang berlubang itu tanggal sebelum waktunya. Sehingga gigi tetap itu yang tadinya posisinya lurus, dia suka agak miring. Itu menyebabkan gigi berjejel juga. Ya kan? Nah, ngomongin soal gigi berlubang nih dok ya. Aku juga baru tahu nih. Kita pernah ngobrol ya dok ya. Jadi gigi berlubang yang mata awam lihat sama gigi berlubang yang dokter lihat tuh beda ya dok? Beda. Beda. Ada yang gigi berlubang, ada banyak pasienku yang bilang giginya kuning-kuning, ternyata itu bukan lubang. Itu namanya hipomineralisasi. Apa sih itu? Kayak keasaman di mulut. Itu belum berlubang. Berlubang itu kalau misalnya ada kavitas. Lalu apa yang aku lakukan? Aku nggak langsung nambal. Beda loh. Nah, makanya itu sesuatu yang kayaknya harus ekspansif dan ekstensif, itu kadang-kadang kita tuh tidak melakukan itu kepada anak-anak gitu. Please do 3 kali aja setahun, sama kayak ke dokter anak, gitu kita konsultasi aja. Ini perlu diapain sih dok, gitu. Itu aja. Ya, itu karena balik lagi tadi, yang mata awam lihat sehat-sehat aja, tapi ternyata diperiksa sama dokter, ternyata ada lubang yang memang kita nggak bisa lihat nih dok. Ya kan ya dok ya? Iya, benar. Oke, nah kembali lagi ke gigi berantakan tadi dok. Dokter tadi sempat singgung bahwa kalau orang tuanya gitu ya, papa ibunya gitu, came istilahnya ya, nah, anaknya juga bakal came. Emang bisa keturunan, dok? Iya, bisa banget. Jadi, gigi berantakan atau gigi berjejal itu ada beberapa faktor. Faktor pertama itu faktor keturunan. Aku contohin gini, ibunya giginya besar-besar, rahangnya juga besar. Ayahnya giginya kecil-kecil, rahangnya kecil. Ya kan? Si anak dapat gigi besar, rahang kecil. Mix ya dok? Mix dong, ya kan? Akhirnya jadinya kan giginya berantakan, ya kan? Jadi nggak faktor keturunan itu berperan juga di dalam susunan gigi. Ya, itu pertama. Yang kedua, cara makan. Apa sih cara makan tuh gitu? Kok cara makan gitu? Iya. Jadi kita tuh banyak suku di Indonesia. We have to be proud deh to be Indonesian, ya kan? Jadi aku bukan ngomong bawa suku, no. Suku Batak dan suku Timur Indonesia itu makanannya jauh lebih keras dibandingin suku Jawa, ya kan? Kenapa mereka rahangnya tuh kotak-kotak gede-gede, ya kan? Ininya tuh bagus-bagus, jawline-nya tuh sangat bagus, ya kan? Nah, mereka itu jarang ada yang giginya tuh berantakan karena makanannya keras. Sedangkan orang Jawa, itu lebih lembut-lembut sehingga giginya rahangnya jauh lebih kecil. Itu juga ada kesukuan sedikit. Nah, tetapi yang aku perhatikan sekarang, terutama di Jakarta, anak-anak itu yang penting tuh mamanya pengennya, aku pengen anakku makannya banyak, gitu kan? Ya kan? Aku pengen berat badannya naik, jadi dikasihnya ya misalnya kayak sushi, ya kan? Udon, gitu kan? Terus atau kadang-kadang tuh bahkan anakku sendiri itu dulu mamaku tuh mamaku dipanggilnya omaku tuh selalu bilang gini, enggak, aku nggak mau kasih daging dong gitu, aku maunya kasihnya bola-bola daging cincang. Nah, itu aku ngerasanya bahwa tidak bisa. Jadi kita harus makan sesuatu yang memang, kalau ayam itu kalau bisa tuh gini, gitu. Jika disuir, ya kan? Kalau daging ya empal, ya dimakan, gitu. Jadi ada pengunyahan yang baik. Itu yang aku bilang tadi, olahraga. Olahraga di mulut. Kalau kita mau anak kita tinggi, kita berenang olahraganya. Kalau kita mau anak kita rahangnya luas, untuk si gigi tetapnya jadinya tidak berjejal, makanlah makanan yang tidak terlalu lembut. Gitu. Nah, itu juga ada beberapa tips yang biasanya perlu aku sampaikan kepada orang tua. Makanya itu konsultasi. Gitu. Kita perlu datang konsultasi apa yang perlu dilakukan, karena anak A tidak bisa disamakan dengan anak B. Kasus anakku tidak bisa disamakan dengan misalnya keponakannya Mas Irfan, ya kan? Jadi memang kita harus berkonsultasi gitu. Iya, betul banget. Jadi setiap kasus anak itu pasti dengan kondisi gigi yang berbeda ya dok ya. Jadinya kasusnya juga berbeda, penanganannya juga jadi berbeda. Iya. Gitu ya dok. Sama satu lagi, tadi aku lupa. Aku pernah
punya pasien, namanya giginya kita in medicine itu persistensi, giginya double. Jadi gigi susunya masih ada, gigi tetapnya udah tumbuh. Oh, oke. Ya. Ini sering saya lihat itu. Iya kan? Nah, kenapa itu terjadi? Sebenarnya itu terjadi di awal-awal benar-benar pada saat bayi. Jadi gigi susu pada saat bayi lahir, itu gigi tetapnya itu, gigi susunya itu belum sempurna. Akarnya aja belum sempurna. Gigi tetapnya masih buds, kita bilangnya kayak masih bola kecil. Nah, anak-anak pada bayi itu kan kita rawat banget supaya jangan jatuh. Kenapa? Karena kayak mereka tulangnya masih kayak agar-agar. Ya. Terus lalu anak belajar jalan, mulai terbentur dek gitu. Nah, buds si gigi tetap itu terkadang tuh suka bergerak di dalam agar-agar itu. Jadi di bawah setiap gigi susu ada gigi tetap. Yang biasanya nanti gigi tetapnya itu mengikis si akar gigi susu, jadi mereka bisa lepas sendiri. Yang terjadi anak-anak zaman sekarang itu memang tidak agak susah untuk lepas sendiri. Itu orang tua nanya, kenapa sih dok gitu? Salah satu alasanku adalah ya karena ada trauma, karena ada kayak terantuk lah gitu kan. Jadi mereka tuh tidak pas gitu di bawah gigi susunya. Apa yang harus dilakukan kalau itu dibiarkan? Apa yang terjadi? Giginya yang tetap kan di belakang. Mestinya kan dia di depan dong, sejajar dengan semua giginya. Kalau misalnya dibiarkan, ya akhirnya jadi yang lainnya pada di depan, yang di itu belakang. Jadi maju ya nggak ini, menumpuk jadinya menumpuk. Itu loh. Jadi sebegitu ada timbul gigi tetap kelihatan oleh orang tua, dan gigi susunya itu goyang, udah goyang nih, bahkan udah goyang, sebaiknya diambil aja sama gigi dokter gigi. Kenapa? Karena begitu dia tumbuh dia akan maju. Jadi align. Jadi lurus gitu. That's important lah. Itu penting sekali. Gitu. Zaman sekarang nih anak-anak kecil, kalau dulu saya tanggal tuh cepat banget dok. Jadi masih kecil tuh saya tanggal dua-duanya. Nah ini terjadi juga pada dua ponakan saya yang gigi susunya itu nggak tanggal-tanggal. Sampai ada seperti bayangan gigi yang gigi dewasanya itu tumbuh. Jadinya itu tadi harus ke dokter dan mesti dicek. Ya mesti dicek dan langsung diambil. Karena kalau misalnya masih tumbuhnya dikit, dia majunya cepet banget. Ke posisi yang seharusnya. Tetapi kalau misalnya kita tunggu nggak apa-apa deh, biarin aja. Nanti kan sendiri kok. Nah gitu. itu banyak alasan kayak gitu tuh dok. Iya kan? Akhirnya sudah kita bilangnya 2/3 dari mahkota gigi tetap itu sudah itu. Akhirnya pada saat kita cabut si gigi itu susah maju ke depan. Gitu. Sedangkan kalau masih kecil banget, dia akan dengan sendirinya, dengan naturalnya gitu. Itu akan maju. Oke. Iya. Nah, dokter, tadi kan dari bayi itu juga seharusnya memang sudah harus diperiksakan ke dokter gigi gitu ya. Nah, ini masih bingung nih, Dok. Ya, banyak yang bingung, kok bayi ke dokter gigi kan belum ada giginya dan harus dibersihkan kan belum ada giginya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Jadi, kalau pendapatku pribadi dan pendapat dokter gigi anak, ketika tumbuh gigi satu gigi, itu sebaiknya kita konsultasi ke dokter gigi. Oke. Nah, yang aku bisa kasih tips adalah begitu bayi lahir dan diasikan, itu harus dibersihkan gusi dan lidahnya. Kenapa? Karena si ASI itu kan menempel, dan kita biasanya tuh kalau ibu-ibu muda tuh ya nggak mau kasih air putih bahkan. Maksudnya pengennya ASI aja gitu kan, ya kan? Kalau aku tuh, kalau dulu waktu masih bayi itu suka pakai cotton ball atau kasa dan aku bersihkan gusinya dan aku bersihkan lidahnya. Jadi kebersihan mulutnya itu dalam keadaan bersih. Dan I did it, and then waktu anakku tuh mulai tumbuh gigi, tidak ada tuh yang namanya sumeng, tidak ada tuh yang namanya nggak enak badan. Iya kan? Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka bilang bahwa aduh nih nggak enak badan, pasti mau pintar nih, mau tambah gigi nih gitu. Itu sebenarnya bukan hal yang baik gitu. Karena artinya kalau dia tumbuh gigi dalam keadaan panas, artinya ada infeksi gusi. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebanyak dia minum ASI, ya sebanyak itu pula kalau sudah ada giginya, ya dibersihkan giginya depan belakang. Ya kan? Gusi yang belum ada giginya juga dibersihkan pakai air hangat. Itu tipsnya. Oke, nah ini ilmu banget nih dok ya. Ilmu banget. Jadi banyak juga di sana nih ya, yang anaknya tumbuh gigi terus demam.
ya kan dok, terus Ya, ngerasa nyeri juga gitu. Itu iya, karena infeksi yang infeksi tidak gusi. dibersihkan Iya, gusinya tadi ya dok ya, iya, menumpuk ya dok. menumpuk. Mm, 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 mm. Anak umur usia 6 tahun kan tadi aku bilang kan, Mm, mm, kapan sih mulai kalau misalnya kita mau soal tumbuh rahang tuh mm, mau mm, mau cerita soal mm, ini mm. rahang anakku nih nanti kira-kira dok Iya. bagus nggak giginya rapi Mm, umur mm, itu gigi 6 belakang iya. itu karena tidak terjangkau sama anak-anak usia 6 tahun Mm, mm, akhirnya pada saat tumbuh gigi tetap itu mm, mm. kadang-kadang suka memerah dan bengkak. Iya, iya, iya. Nah, sedangkan aku juga punya anak dan aku melakukan mesti sikat giginya sampai belakang. Iya, Ingat ya, Mom iya, and Dad, iya, 2 iya. kali sehari, 2 menit. Setiap kali kita sikat gigi, itu 2 menit. Aku Oke. kasih timer. Oke. Oke. Dan itu masih bisa kontrol kalau anak-anak ya dok ya? Yes. Harus tadi 5 menit ya dok? Iya kan? Heeh, heeh. Nah, aku bilang kan, kenapa anak-anak itu lebih menyenangkan untuk kita melakukan ortopedik di Iya, usia iya. anak-anak? Ya, karena kita bisa kontrol. Iya. Sedangkan kalau misalnya gigi tetapnya udah semuanya keluar, itu usianya biasanya 12-13 tahun. Oke. Ada ibu yang pernah nanya ke aku, dok, tapi kan giginya kan nggak bisa dibersihkan dengan baik, tuh itu anak nggak bisa. No, sampai usia 8-9 tahun, ibu ataupun siapapun, satu kali sehari harus tetap mengawasi, dia nggak apa-apa sikat gigi, tapi dia tetap harus mengawasi. Iya. Sampai usia 8-9 tahun loh, Iya, yang iya. kita anggap anak kita udah mampu lah dia bersihin gitu, enggak. Iya, Aku iya. sampai usia 9 tahun, itu kalau aku tidak ada di rumah, ya nggak apa-apa. Ada misalnya siapa yang menjaga rumah gitu, aku minta tolong sama mereka untuk melihat bahwa dia sudah membersihkan dengan Iya, baik. memastikan ya dok ya, karena anak-anak Memastikan. kadang-kadang cukup sudah selesai gitu. Memastikan Yang penting gosok gitu. Yang penting gosok. Nah, pada saat kita melakukan ortopedik tadi, itu lebih menyenangkan untuk anak-anak kita. Iya. Bersihin ya giginya ya, gitu. Kalau anak usia 12-13 tahun, aku bersihin kok gitu, tapi kelihatan ada bayam, ya kan? Ada nori, ada nasi, gitu kan? Iya, iya. Ya kan? Sedangkan kalau anak-anak yang usia 9-10 tahun gitu, mereka kalau ketika ibunya bilang, ayo 2 menit sikat gigi, Tante Alia udah bilang tuh harus sikat gigi gitu. Mereka jauh lebih lebih diplomatis gitu untuk yang oke gitu, willingly mereka untuk membersihkan. Iya, Gitu, oke. Nah, dokter, tadi yang gigi berantakan nih, kita kembali ke gigi berantakan tadi. Kebiasaan ngedot atau ngempeng itu juga mempengaruhi nggak sih dok sebetulnya? Sangat. Sangat ya? Sangat. Kalau ngedot dan ngempeng, even sekarang kan zaman kan udah juga berubah ya Mas Irfan. Itu dot tuh ada yang sangat untuk dibilangnya ortodontic approved by dentist gitu. Banyak tuh aku liatin gitu ya kan. Benar. Aku juga sering lihat. Oke lah gitu ya. Mungkin mereka ada penelitian yang sudah dilakukan dan sudah lebih baik dari zaman dulu. Ya, itu aku ya. Tetapi kalau ngedot dan ngempeng, itu aku selalu bilang 3 tahun stop. Cut. Oke. Aku kadang-kadang suka kejam sama ibu, sama pasienku. Kalau tidak tega, seminggu teriak nggak apa-apa. Kalau aku tuh lebih suka dulu soalnya keponakanku sendiri. Jadi selama seminggu aku bilang, dia teriak, dia marah-marah, mendingan langsung di-cut. Cut. Kenapa? Karena terlihat udah tonggos. Nah, sebelum usia 3 tahun, rahang itu bisa kembali dengan sendirinya. Tuhan tuh sangat baik deh, hebat deh. Kita nih manusia nih kita hebat banget deh. Jadi pada saat dia sudah tonggos karena dia pakai ngedot, dia pakai empeng terus-terusan, pada saat sebelum usia 3 tahun kita hentikan, yang tadinya tonggos dia akan berubah menjadi sendiri lagi. Gitu. Usia 3 tahun ya. Tapi kalau misalnya diteruskan sampai usia 4, sampai usia 5, itu nggak akan kembali sendiri dan kita harus intervensi. Intervensi melakukan sesuatu untuk tonggosnya. Atau untuk cekilnya gitu. Jadi yang makanya aku bilang kadang-kadang sama pasienku konsultasi ya. Nanti kalau misalnya mau dimulai dari 2,5 tahun, it's very good. You are a great mom and dad. I know you are trying so hard. Kamu pasti berusaha lebih, pokoknya yang pengen yang terbaik gitu ya. Jadi umur usia 2,5 tahun tuh udah mulai dikurangin tuh dotnya. Pakai sippy cups, pakai gelas yang menyenangkan lah untuk anak-anak gitu. Oke, iya.
Jadi mempengaruhi juga dok ya. Dan tentunya tadi kalau dokter sarankan itu 3 tahun di cut, di stop. Cut. Gitu ya. Dan habis itu konsultasi ke dokter. Iya. Gitu ya. Apakah giginya nih tadi ada tonggos gitu ya. Jadi nanti bisa dilakukan intervensi-intervensi sesuai dengan kondisinya. Seperti itu. Nah kalau pemasangan behel nih dok ya. Atau orto. Oke. Nah itu mulai umur berapa anak bisa dipasang behel tadi dok? Dan berapa lama dok jangka waktunya? Oke. Jadi aku cerita dulu nih, kalau dokter gigi anak itu ortopedik. Ortopedik. Oke. Ada berbagai macam alatnya. Ada yang namanya kita bilangnya T4K. T4K itu memang nama alatnya, nama alatnya. Ada yang namanya removable appliance yang dilepas-lepas. Oke, ini nanti mungkin kita tampilkan gambarnya dok ya, supaya nanti, tahu. Ya, aku nanti itu ya. Nah, yang ketiga itu memang ada sistem behel tetap gitu. Biasanya aku pasang di usia 9-10 tahun. Ya, itu memang dia namanya self ligating system. Sama behel kayak behel metal atau behel seramik, tetapi bedanya tuh udah nggak pakai karet. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengakomodasi pertumbuhan. That's the point. That's the biggest point. Oke. Jadi mohon maaf, moms and dads gitu. Kalau misalnya mendengar bahwa kita ngomongin ini sedikit ya, maaf ya aku menyinggung bahwa kok di sana tempatnya agak murah dong gitu. Di sini kok mahal sekali. No, I'm not going to. Aku bukan dokter gigi yang akan mencoba-coba menggunakan alat yang tidak bisa mengakomodasi pertumbuhan. Oke. Yang mengakomodasi pertumbuhan itu sayangnya saat ini memang hanya ada beberapa. Yang keempat ada Invisalign sih namanya. Oke, itu it's another. Pokoknya yang bisa dilepas-lepas plastik tidak kelihatan gitu-gitu ya. Nah, pokoknya alat-alat yang mengakomodasi pertumbuhan itu yang aku pakai. Nah, kalau behel pada anak-anak, yang aku bilang mengakomodasi pertumbuhan ini, this is the point. Tidak sakit. Tidak sakit. Wow. Kenapa? Karena lagi golden period. Oh, iya. Kalau dilakukan pada menggunakan sistem yang sama tetapi pada dewasa, ketika ditarik akan sakit. Sakit. Percaya. Saya pernah pasang behel, dok. Iya. Sakit, dok. Pasti. Even dengan sistem yang sama. Pasti sakit. Kenapa? Karena tubuh tuh tidak mengeluarkan yang namanya golden time period. Jadi kalau misalnya ini aku kayak misalnya contoh, kamu geser ke sini ya gitu. Kalau orang dewasa tuh gesernya tuh kayaknya berat banget gitu. Tapi kalau anak-anak kamu geser ke sini ya, cuma tinggal di pluk udah dia udah geser aja gitu. Makanya itu anak-anak itu aku selalu bilang sama orang tua, please gitu. Dokter gigi anak kita sudah punya banyak cara, banyak tools. Dari puluhan tahun yang lalu udah berkembang sangat sehingga anak-anak tuh nggak mungkin sakit. Gitu. Dan ada tips and tricksnya ketika mereka pasang behel tetap itu, aku selalu bilang bahwa ada beberapa tips and tricks yang bisa aku kasih dan mereka lebih compliant, lebih mengikuti apa kata Tante Alia dibandingin remaja. Iya. Gitu. Kalau remaja mereka memang lebih ada beberapa keuntungan juga di remaja, misalnya kayak ayo makannya dipotong-potong ya gitu. Ya makannya dipotong-potong sih gitu. Tapi kalau disuruh bersihin gigi juga 2 detik gitu ya kan. Nah ada beberapa keuntungan ketika remaja memang ada, tapi aku lebih melihat bahwa yang penting gini, kalau kita mulainya early years, kita akan selesai early years. Aku tidak pernah menggunakan ortopedik itu lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1, wow, itu singkat banget loh dok. Tidak lebih dari 1 tahun ya. Biasanya kan ada 5 tahun. Enggak, ya kan. Itu biasanya tuh normalnya tuh kalau sudah mulai usia 16-18 itu 14 deh, 14 saja itu pasti 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun itu udah pasti deh gitu. Kalau di anak-anak jarak hampir tidak 1 tahun. Oke. So, mom and dad cost-nya jauh lebih murah. Oke. Nah, dok, tadi kan kita bahas tentang behel ya, dok ya. Itu behel bisa dipasang kan memang harus dengan expertnya, dengan ahlinya, yaitu dokter gigi anak khusus untuk anak-anak atau dengan dewasa, ortodontis. Nah, kan banyak juga nih, dok ya, korban-korban tukang gigi, dok. Yang tadinya mau cantik, mau rapi giginya ya, tapi mungkin karena ya tanda kutip pengennya murah gitu. Jadinya ya tanda kutip lagi ya, hancur gitu dok ya. Gimana tuh dok, tanggapan dokter?
sangat sedih gitu. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin soal murah atau tidaknya, soal biaya deh gitu ya kan. Setiap klinik itu punya kebijakan loh Mas Irfan, gitu. Jadi misalnya di Brawijaya Hospital Antasari, kita tuh suka ada patients bonus gitu loh. Oke. Untuk pasien-pasien kita yang memang sudah berkali-kali datang, itu kita kasih bonus loh gitu. Dan kita bisa mengaplikasikan itu dengan misalnya kata tanda kutip cicilan. Itu it's all so manageable banget gitu loh ya. Jadi no worries, please do come to the expert. Lakukan dengan dokter gigi. Lalu dokter gigi yang bisa memasang itu untuk anak-anak itu dokter gigi spesialis anak. Dokter gigi untuk dewasa itu namanya ortodontis. Ortodontis, beda lagi subspesialisnya dok ya? Iya, oke. GP juga punya kompetensinya, tetapi untuk kasus-kasus ringan banget gitu. Jadi memang kita itu hindari banget yang namanya ke tukang gigi untuk pemasangan behel, pemasangan veneer. Aduh, ya ampun gitu. Kita punya gigi cuma sekali. Cuma punya satu nih, aset ya kan? Dok. Aset nih. Kalau mau cantik, muka udah secantik sekinclong apa, tapi kalau nggak ada gigi ya nggak senyumnya nggak oke dong ya gitu. Jadi please gitu, apapun mengenai, kalau menurut saya yang paling the least you have to worry, moms and dad, it's all about biaya. Karena kalau kita di Brawijaya Hospital Antasari dan Brawijaya Hospital Duren 3, itu kita punya namanya pasien-pasien bonus untuk pasien-pasien. It's also manageable soal biaya gitu. Jadi konsultasi aja dulu, ketemu dokternya dulu gitu dok ya. Nanti baru bisa diobrolin lah gitu ya dok ya. Tentu saja. It's very gampang banget ya. Gampang banget. Yang penting nomor satu adalah kesehatan ya dok ya. Benar, kesehatan. Itu setuju banget Mas Irfan. Oke, nah moms dan dads di rumah nih, jadi jangan khawatir. Jadi memang harus ke dokter gigi kalau mau pasang behel atau pemeriksaan gigi lainnya. Karena tadi banyak sekali korban-korban tukang gigi itu yang malah merusak, malah kan lebih parah. Dan kalau ngomongin soal murah, kalau sudah parah akan lebih double lagi biayanya. Extra double malah dok ya. Triple. Iya. Jadi jangan khawatir, nanti kalau misalnya mau periksa gigi kondisi anak atau gigi moms and dads, ke Brawijaya Dental Studio di Antasari dan juga ada di Brawijaya Hospital Duren 3. Oke. Bertemu dengan Dr. Alia. Oke. Ya, dokter. Nah, sebelum nih nanti kita benar-benar menutup podcast kita nih, dok ya. Di episode pertama ini, aku pengen denger tips dari dokter. Tapi sebelumnya, saya pengen tahu dulu jadwal Dr. Alia tuh kapan aja, dok? Kebetulan aku di Brawijaya Antasari itu almost all day. Dari mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. So, I'll be there. Jangan khawatir, di hari lain kita punya dokter gigi spesialis anak konsulen yang terbaik. Oke. Jadi, please untuk masalah COVID ini jangan khawatir, kita udah melakukan disinfektan. Ini penting nih dok nih. Penting. Disinfektan yang luar biasa. Alat pelindung diri APD level 3. Itu panasnya gimana dok? Tapi ini ada perbedaan sedikit dari tahun lalu. Dokter gigi itu sebenarnya kita harus dari sini ke sini. Ini yang aku pengen jelasin juga ya. Jadi kalau kita tidak memakai yang kayak astronot itu tidak apa-apa. Tetapi yang pasti dari sini ke sini itu kayak seperti aku nanti mau praktek, aku akan pakai daleman lagi, aku pakai baju yang lucu-lucu lagi, tetap ya kan? Tetapi disinfektannya itu berbeda dengan disinfektan yang ada di luar sana. Yang kena kulit aja perih gitu, membunuh langsung semuanya. Dan itu setiap pasien disemprot gitu ya? Setiap pasien disemprot. Lalu kita punya Hexhaus dan kita punya air purifier yang sangat mumpuni untuk pasien. Jadi no worries, jangan khawatir, jangan takut untuk ke dokter gigi, jangan menunda karena alasan COVID ini. Gitu. Iya. Jadi setiap pasien selesai dibersihin lagi, desinfektan lagi. Baju APD-nya ganti lagi. Gitu, kalau baju APD nggak ganti, tetapi kita ganti ada beberapa hal yang ganti. Kayak masker, ganti. Masker. Iya kan? Lalu plastik covering itu ganti. Terus udah gitu alat yang disterilisasi itu setiap kali pasien ganti. Lalu disinfektan tempat duduk, pegangan, pintu, semuanya disinfektan. Salut banget deh sama
dental atau dokter gigi yang menghadapi pandemi ya. Iya. Karena saya tuh pernah lihat gitu dok, kayak pakai apa di level 3 tuh kan aduh luar biasa ya. ngap banget. Iya. Tapi gitu. lagi-lagi itu demi keamanan ya. Ya, bukan tentu saja. Iya, bukan cuma dokternya tapi juga pasien. Pasiennya, itu ininya. Kalau aku tidak akan pernah. Makanya aku bilang sama pasienku, kalau aku tidak enak badan, aku tidak akan masuk. Minta maaf. Iya, gitu. Even itu bukan COVID gitu. Nah, itu sebegitunya aku ingin melindungi malaikat-malaikatku, pasien-pasienku gitu. Iya. Oke, wah terima kasih nih Dokter Alia ya. Sama-sama. Dan saya juga mau kasih tahu moms and dads kalau mau nanti konsultasi ke Dokter Alia, itu bisa saja langsung menghubungi 150 160 dok. Yes. Brawijaya Hospital. Yes. Itu kita punya call center. Ya. Halo Brawijaya Hospital. Yeah. 150 160. Jangan lupa ya. Jadi nanti langsung telepon appointment ke Dokter Alia atau juga tim dari Brawijaya Dental Studio yang ada di Brawijaya Hospital Antasari dan di Brawijaya Hospital Duren 3. Yeay. Oke. Nah, terakhir dok, boleh dong dok dikasih tips nih ya kepada moms and dads di rumah supaya giginya terutama anak-anak tetap sehat dan juga dan tetap rapih gitu. Oke. Ya, nomor 1 sehat sih dok. Yang nomor 1 sehat. Iya. Oke. Silakan dok. Sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit per kali. Itu 1. Kedua, harus konsultasi ke dokter gigi itu 3 kali setahun. Oke, kalau tidak ada masalah. Oke. Nomor 3, apabila menginginkan anak mencegah dari perkembangan gigi yang nantinya akan lebih parah lagi, kita harus konsultasikan sedini mungkin. Oke, in the earliest year. Oke, mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Yes. Remember, mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Karena mencegah kelasnya sama mama papa lebih menyenangkan. Nah, itu ya dok ya. Oke, baiklah. Terima kasih Dokter Alia. Terima kasih. Terima kasih sekali menjadi banyak. narasumber atau bintang tamunya Brawijaya di podcast. Aduh, di Hey Doc Podcast. Hey Doc Podcast. Sukses selalu Brawijaya Hospital Antasari. Terima kasih dokter. Iya. Dan perlu diingatkan lagi tadi di garis bawahi ya bahwa pemeriksaan secara dini mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Lagi-lagi ininya jadi lebih ringan. Iya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe video ini dan jangan lupa untuk saksikan di channel YouTube Brawijaya Healthcare dan juga didengarkan di Spotify di Hey Doc Brawijaya Hospital Podcast. Terima kasih Dokter Alia. Terima kasih banyak Mas Nanti kita bikin lagi ya dok ya. Dengan selalu dong, senang banget aku. Terima kasih, saya pamit. Bye. Dah.